Palestina, tentang Israel. Dulu sebelum arah kiblat umat Islam ke Ka'bah itu Baitul Maqdis. Nah, jadi sebetulnya tanah ini tanah suci tiga agama langit, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi sebetulnya orang Arab dan orang Yahudi itu saudara, satu bapak, lain ibu. Tapi pertengkaran sudah terjadi sejak dahulu kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang Masjidil Aqsa, tentang Palestina, tentang Israel. Ada pertanyaan yang tadi siang disampaikan kepada saya. Bukankah di dalam surat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, terutama pada surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, mengisrakan hambanya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekitarnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Pertanyaannya itu, ayat ini menjelaskan tentang keberkahan Baitul Maqdis. Al-Quran menyebut beberapa sebutan yang tentang Masjidil Aqsa. Kadang disebut dengan Baitul Maqdis dan dengan Masjidil Aqsa, kadang masjid begitu saja. Tapi yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa. Yang pertama saya ingin menjelaskan kenapa disebut dengan Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya jauh, yang terjauh. Apa yang dimaksud yang terjauh? Yaitu yang terjauh karena titik berangkatnya Nabi ketika Isra itu dari Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu ada di Palestina. Ya, tetapi itu satu. Tapi ada yang mengatakan, yang menafsirkan ya Aqsa itu ya terjauh. Tidak berarti karena posisi dari Mekah itu. Karena memang kalau dilihat dari Makkah itu terjauh Masjidil Aqsa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim itu tentang keberkahan tempat di sekitar Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, di Palestina, di Yerusalem atau Darussalam. Tapi kenapa sejarah yang terjadi di sekitar itu selalu sejarah tentang konflik, sejarah tentang peperangan, sejarah tentang perebutan wilayah? Itu kan artinya tidak diberkahi. Nah, ada dua pendapat yang mengatakan begini. Kalau ulama-ulama tafsir klasik, saya malam ini menggunakan antara lain tafsir Al-Qurtubi, tapi saya lihat di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Tabari, di tafsir Al-Qurtubi ini juga yang dimaksud diberkahi itu keberkahan
kesuburan tanah yang ada di situ. Minaz-zuru wathimar, pertanian dan perkebunan. Subur. Memang daerah itu daerah yang subur. Ya. Nah, hampir semua tafsir klasik itu menerjemahkan keberkahan di situ adalah dalam konteks kesejahteraan, kebutuhan hidup, ekonomi. Tidak dalam keberkahan politik. Karena kalau keberkahan politik itu sepanjang masa menjadi daerah konflik. Bahkan ketika Nabi Allah Musa alaihissalam memerintahkan sahabatnya untuk masuk ke dalam, itu kan mereka menolak. Karena di dalam kota itu ada orang-orang yang keras, yang menakutkan, yang kuat. Jabbarin yang sangat berkuasa. Lalu Nabi Allah Musa perintahkan nggak masuk ke sana. Tadi sudah saya catat. Masuk ke sana, jangan kembali lagi, jangan berpaling supaya kita menjadi orang-orang yang rugi. Ya. Bahkan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Lut itu juga sebelum setelah dari Syam, hijrah ke Syam, kemudian hijrah ke Palestina. Nah, yang kedua, keberkahan itu karena kesucian Baitul Maqdis. Kenapa disebut dengan Baitul Maqdis? Karena kesucian daerah itu. Apanya yang suci? Karena di sanalah tempat dimakamkannya para nabi dan orang-orang soleh. Tempat di mana kalimat tauhid itu, di tempat di mana wahyu Allah yang menyuruh kepada ketauhidan disampaikan, disuarakan, didakwahkan. Sampai kemudian Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW anhu qala yaqulullahu ta'ala ya Syam anta sahwati min biladi wa ana sa'ikun ilaik sahwati min ibadi. Wahai Syam, negeri Syam, tidak hanya Syam itu wilayah yang luas, meskipun sekarang yang dimaksud Syam adalah Syria, sebuah wilayah yang luas dari sungai Tigris sampai sungai Efrat yang jangkauannya ribuan kilometer. Nah, itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel. Sehingga tidak aneh kalau saya tidak tahu perkembangannya, apakah sampai sekarang masih ada atau sudah dihapus, di pintu masuk parlemen Israel, Knesset, itu tertulis impian tentang the Great Israel, Israel Raya yang meliputi sungai Tigris dan sungai Efrat. Dan di sepanjang sungai Tigris dan Efrat itu adalah daerah yang subur. Itu muaranya ada, hulunya ada di Turki, muaranya ada di Persia. Bisa dibayangkan untuk ribuan kilometer. Itu yang diimpikan oleh Yahudi, terutama Zionis Yahudi di Israel hari ini. Nah, tapi bangsa Palestina itu sudah ada tanah Palestina yang dulu disebut dengan Kanaan. Kanjeng Nabi sendiri
tidak hanya menyebut tentang Baitul Maqdis di dalam surat Al-Isra itu atau tentang Syam, bahkan dulu sebelum arah kiblat umat Islam ke Ka'bah itu Baitul Maqdis. Nah, jadi sebetulnya tanah ini tanah suci tiga agama langit, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tempat kelahiran Nabi Allah Ismail alaihissalam, tempat kelahiran Nabi Allah Ishak alaihissalam. Nabi Allah Ismail melahirkan keturunan Arab, dan dari Nabi Allah Ismail itulah lahirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ishak menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Ya, jadi sebetulnya orang Arab dan orang Yahudi itu saudara, satu bapak, lain ibu. Tapi pertengkaran sudah terjadi sejak dahulu kala. Oleh karena itu, kalau kita mengingat sejarah asal usul, ini mestinya kalau mereka menyadari mereka yang sedang berperang, berkonflik bertikai itu adalah saudara, mestinya bukan senjata yang dia todongkan, tapi saling rangkulan, bunga yang disampaikan, yang diberikan. Saya prihatin betul tentang tragedi kemanusiaan, karena tidak ada perang yang terbebas dari tragedi kemanusiaan. Selalu saja ketika terjadi peperangan akan selalu diikuti dengan tragedi kemanusiaan. Kalau ingin menghindari tragedi kemanusiaan, maka harus menghindari peperangan. Nah, damai itu tidak boleh hanya dimaknai situasi tanpa perang. Tidak boleh memaknai peace, salam, itu hanya sekedar sebuah situasi tidak adanya perang. Tetapi damai itu, peace atau salam, itu harus dimaknai sebagai sebuah keadaan tidak adanya kekerasan. Sebuah keadaan yang menegasikan semua kekerasan, semua bentuk kekerasan. Nah, perang itu puncak dari kekerasan. Kalau memaknai damai itu hanya keadaan tanpa perang, maka kekerasan akan ditolerir. Yang penting tidak perang. Oh, masih damai kok. Itu cuma kekerasan. Tapi kalau kita sepakat memaknai damai itu negasi dari semua bentuk kekerasan, absensi dari semua bentuk kekerasan, maka insya Allah tidak hanya perang, kekerasan pun akan terhindar dan dihindarkan. Ini adalah tragedi kemanusiaan di abad ke-21 yang paling memilukan. Orang-orang Israel itu dulu terusir, terjajah, sampai diaspora. Dan itu berkali-kali. Bagaimana mereka ketika dikuasai oleh Firaun, semua anak yang kecil lahir dibunuh. Bagaimana mereka dikejar-kejar sampai melari. Nah, mereka mestinya menyadari tentang nasib nenek moyangnya dahulu yang karena melanggar perintah-perintah Allah, kemudian mereka terusir, diaspora, menjadi tidak punya negara, tidak punya tempat untuk tinggal. Hari ini kenapa mereka melakukan hal itu kepada orang lain seperti dulu mereka diperlakukan?
Hari ini kalau kita mau menerima dengan lapang dada, mestinya harapan kita mudah-mudahan tidak ada tempat bagi kekerasan di dalam hati kita seharusnya, sekecil apapun. Tetapi saya ingat ada seorang penulis yang menulis, dia mengatakan begini, perang itu adalah sebuah kemewahan yang manusia tidak bisa menikmati, tetapi manusia punya sejarah panjang mendahulukan kemewahan daripada kebutuhan. Mewah, tetapi hasilnya adalah korban manusia dan kemanusiaan. Kita berdoa mudah-mudahan kedoliman tidak terjadi di tanah suci, di Palestina, di Baitul Maqdis. Kekerasan tidak lagi terjadi di sana. Tidak ada orang yang dolim dan orang yang mendolimi. Orang yang sekarang mendolimi harusnya menyadari dahulu mereka pernah menjadi korban kezaliman, mazlum. Hari ini mestinya tidak kemudian mengambil peran kezaliman untuk mendolimi orang lain dan seterusnya. Ini adalah pesan damai dan kedamaian dari pesantren kebangsaan untuk umat manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.